Dua bakal pasangan calon atau Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati mendaftar sebagai peserta kontestasi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada hari Rabu 28 Agustus 2024. Dua Bapaslon yang mendaftar secara bergantian pada hari kedua, yakni pertama Ahmad Dawami Ragil Saputra dengan Sandika Feriantiko yang diusung Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Bapaslon kedua yang mendaftar yakni Bapaslon Hari Wuryanto dan Purnomo Hadi yang diusung PKB, PKS, Golkar, Partai Hanura, Nasdem, dan Gerindra. Saat tiba di KPU Kabupaten Madiun, kedua Bapaslon masing-masing disambut langsung oleh Sekretaris KPU Kabupaten Madiun, Agung Dwi Murdianto, lalu dikalungkan selendang motif batik Kampung Pesilat. Tak berapa lama kemudian, Bapaslon bersama partai pengusung menuju lokasi pendaftaran untuk menyerahkan berkas pendaftaran ke anggota KPU Kabupaten Madiun. Berkas pendaftaran Bapaslon diterima langsung Ketua KPU Kabupaten Madiun Nur Anwar. Usai menyerahkan berkas, masing-masing Bapaslon menerima cindramata dari KPU Kabupaten Madiun. Ketua KPU Kabupaten Madiun Nur Anwar mengatakan KPU sudah menerima pendaftaran dua Bapaslon yakni Ahmad Dawami, Sandika Feriantiko, dan Hari Wuryanto Purnomo Hadi. Kedua Bapaslon itu mendaftar di hari yang sama namun jam yang berbeda. Anwar memastikan seluruh berkas yang diserahkan Bapaslon lengkap. Hanya saja kelengkapan berkas itu akan diverifikasi keabsahannya. Usai pendaftaran, seluruh Bapaslon menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Anwar menuturkan sejatinya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Pilkada Kabupaten Madiun 2024 dapat diikuti 7 pasangan calon setelah Mahkamah Konstitusi memutus perubahan batas ambang syarat pencalonan. Sesuai putusan MK, partai atau gabungan partai yang hendak mengusung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati harus memiliki minimal 7,5% suara sah pada pemilu legislatif 2024. Mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun ini menyatakan 7 partai politik yang dapat mengusung sendiri bakal pasangan calon minimal memperoleh 7,5% atau 33.549 suara sah pada pemilu 2024. Ketujuh parpol yang memperoleh suara sah 7,5% atau lebih yakni PKB 82.136 suara, Gerindra 50.138 suara, PDIP 80.191 suara, Golkar 63.626 suara, Nasdem 46.254 suara, PKS 36.567 suara, dan Demokrat 52.648 suara. Anwar memastikan gabungan partai selain 7 partai tersebut tidak akan bisa mengusung paslon sendiri. Pasalnya, bila digabungkan suara selain 7 partai itu tidak akan mencapai 33.000 suara. Ia mengatakan, bila 7 partai pengusung paslon masing-masing, maka masyarakat Kabupaten Madiun akan mendapatkan banyak pilihan calon pemimpin yang akan memimpin bumi Kampung Pesilat 5 tahun ke depan. Tak hanya itu, banyaknya paslon yang berkontestasi akan memberikan warna demokrasi bagi Kabupaten Madiun. Jadi untuk hari ini tanggal pembuka pendaftaran kedua ini kita menerima 2 paslon. Tadi pagi pukul 10 sampai 13.00 kita menerima pasangan Haji Ahmad Dawami dan Sandi Feriantoko. Kemudian pukul 13.00 tadi kita menerima pasangan dari Haji Hari Wuryanto dan Haji Purnomo Hadi. Diusung oleh 2 partai, Partai Demokrat dan Partai PDI Perjuangan. Kalau yang harmonis? Harmonis diusung dari Partai Golkar, PKB, Nasdem, Hanura, PKS. Non-parlemen? Non-partai, non-parlemen. Ya. Berarti ada 12 partai yang pengusung? Iya. Bukan, kalau secara administrasi hanya nama itu saja. Yang punya kursi ya Mas, yang punya suara sah. Berarti dengan itu berarti tidak ada lagi partai lain yang mengusung lagi, bahkan sudah selesai semua. Kalau melihat dari jumlah perolehan suara sah pemilihan umum terakhir tahun 2024, ini sisa partai selain pengusung ini sudah jika diakumulasi sudah tidak memenuhi 7,5%. Independen juga nggak ada. Independen sudah tidak ada. Jadi setelah ini prosesnya setelah ini kita prosesnya adalah pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Berarti saya udah 2 paslon aja Mas ya? 2 paslon yang maju ya. Tapi kalau secara berkas secara berkas kita pastikan di Silon itu sudah 100%. Okay. Baik syarat pencalonan ataupun syarat calon.
Tapi nanti kita masih juga harus memastikan di tahapan verifikasi administrasi. Jadi sekarang kan lengkap, nanti kita memastikan selain lengkap juga harus absah. M. Alwi, Trans TV mengabarkan.